Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti menyimak video ini dari awal hingga akhir dengan sukacita. Oke, sebagai bentuk dukungan Anda untuk channel saya, Frans Samosir, silakan di-subscribe dulu. Terima kasih sudah subscribe. Video kita kali ini akan membahas, yaitu pembahasan SIMAK UI bagian pertama, Matematika Dasar tahun 2020. Dengan harapan penjelasannya singkat, jelas, dan kreatif. Ada cara alternatif, langsung sasaran, pilih jawaban yang benar. Baik saudara, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, diketahui X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 tambah X2 sama dengan 3 dan X1 kali X2 sama dengan 2, maka persamaan kuadrat baru yang jumlah akarnya dalam kurung min X1 pangkat X2 tambah X2 pangkat min X1 dan hasil kali akarnya min X1 pangkat X2 kali X2 pangkat min X1. Kita akan bahas dengan singkat. Di jumlah 3 dikali 2. Ternyata 1 dan 2. Kebetulan X1-nya lebih kecil X2, jadi sudah langsung settingannya saudara. X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Kemudian kita cari jumlah dan hasil kalinya. Oke, langsung masuk ke jumlah. Negatif 1 kuadrat karena X2-nya 2 ditambah X2 pangkat negatif 1. Berarti tinggal tukar tempat lah. Negatif 1 kuadrat itu 1, 2 pangkat negatif 1 itu setengah, jadi tinggal dijumlahkan 3/2. Kemudian dikalikan hasil kali akar-akar. Nah ini dia. Langsung substitusi ya, negatif 1 pangkat 2 kali 2 pangkat negatif 1. 1 kali setengah, berarti setengah. Kemudian rumus persamaan kuadrat, X kuadrat kurang jumlah akar kali X ditambah hasil kali akar sama dengan 0. Substitusi, X kuadrat kurang, nah jumlah akarnya ini, 3/2X. Ditambah hasil kali akar, yaitu yang setengah. Kali 2 semua, ketemulah 2X kuadrat kurang 3X tambah 1 sama dengan 0. Opsinya yang B. Jelas saudara? Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan berikut, maka nilai X1 kali X2 adalah berapa? Nah, soal begini suka ada dua cara. Salah satu caranya demikian. 3 pangkat 2 log X kuadrat bagian kiri. Kemudian ini kita bongkar. 4 kali 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 log X dikurang 3 pangkat 3. Kemudian kita adakan pemisalan. 3 pangkat 2 log X itu kita anggap Y. Nah ini berarti yang Y ini. Kemudian pangkat yang 2 ini ke depan. Kemudian dikurung di atas, jadi 2-nya bisa di atas jadi berbentuk kuadrat. Oke, langsung ini paham ya, ini jadi Y kuadrat. Ini 12 pindah ruas, min 12Y. Ini pindah jadi plus 3 pangkat 3 sama dengan 0. Perhatikan tujuan mencari X1 kali X2. Oke, kita ambil dari rumus Y1 kali Y2. Oke, Y1 kali Y2 sama dengan C per A. C per A. 3 pangkat 3 per 1. Kemudian ini dimodelin. 3 pangkat
2 log X1 dikali 3 pangkat 2 log X2 sama dengan 3 pangkat 3. Perhatikan, bilangan berpangkat dikali pangkatnya dijumlah. Nah, kita jumlahkan pangkatnya. 2 log X1 tambah 2 log X2 sama dengan 3. 3-nya yang ini ya, karena bilangan pokoknya udah di-trik. Kemudian, dalam sifat logaritma, penjumlahan menjadi perkalian. Nah, demikian. Bilangan pokok 2 log X1 kali X2 sama dengan 3. Jadi X1 kali X2 sama dengan 2 pangkat 3. Ketemulah 8, opsinya yang C. Tapi ada juga yang mencari sampai ketemu X-nya. Begini. Cara lain. Waktu ini kita buat pemisalan, ini difaktorkan. Dijumlah min 12 dikali 27. 3 pangkat 3. Nah, ini faktornya. Kemudian ketemulah 3 dengan 9. Substitusi 3 pangkat 2 log X1 sama dengan 3. Berarti X1-nya sama dengan 2. Karena ini dianggap 1 kan. 2 log 2, 1. Jadi pas. Dilangsungkan. Kemudian 3 pangkat 2 log X2 sama dengan 9. Nah ini 3 pangkat 2. 2 log X2 sama dengan 2. Berarti X2-nya 2 pangkat 2. Kebetulan posisi sama angka 2. 4. Kemudian pertanyaannya X1 kali X2 berarti 2 kali 4. Oke, sama jawabannya. Nah, tinggal Anda pilih cara mana yang disukai. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Diketahui fx tambah 3 kali g inverse x sama dengan x kuadrat tambah x kurang 18. Dan fx tambah 2 kali g inverse x sama dengan x kuadrat kurang 14. Jika f inverse x bernilai positif, maka G inverse 2 tambah F inverse 2 sama dengan berapa? Oke, kita susun bentuk persamaannya. Nah, ini persamaan pertama yang atas. Kemudian yang kedua di bawah. Kita eliminasi. Kalau kita kurangi, 1 kurang 2, Fx-nya tereliminasi, hilang. Oke, persamaan 1 kurang persamaan 2, jadi tinggal G inverse X sama dengan X kuadratnya habis. Ini X-nya, min 18 kurang min 14 menjadi min 4. Ketemulah jawaban pertama, G inverse 2 sama dengan 2 kurang 4. Negatif 2. Udah nyimpan kita. Sekarang mencari F inverse 2 berarti harus ketemu fungsi Fx-nya. Dengan kata lain, G inverse X-nya harus hilang. Persamaan 1 kali 2 semua. Persamaan 2 kali 3 semua. Jadi ini 6. Dikurangi habis. Oke, langsung ya. 3 kali persamaan 2 dikurangi 2 kali persamaan 1. Ulangi, ini dia 3 fx dikurang 2 fx. Jadi ketemu fx. 3 kali x kuadrat kurang 42. Itu yang 3 kali persamaan 2 ya. Dikurang, ini kali 2 semua. 2x kuadrat tambah 2x kurang 36. Minnya kita lepas, kita rapikan langsung. Ketemulah x kuadrat. Nah, ini dia min 2x. Ini jadi plus 36. Min 42 berarti min 6. Jelas ya, tapi diminta f inverse. Nah, ini kita modelin. Bentuk kuadrat sempurna, x min 1 kurung kuadrat. Caranya ini selalu bagi 2 saja. Kemudian angka yang di sini disesuaikan. 1 kuadrat itu 1. Walaupun ada min, dia karena kuadrat positif. Ditambah atau dikurang berapa supaya min 6. Ternyata min 7. Kemudian belajar langsung membuat F inverse. Bagaimana kita sampai ketemu di X ini. Dengan membongkar semua yang ada di luarnya. Berarti kita mulai dari X. Ini pindah tambah 7. Di grup. Ini ada pangkat 2 plus minus akar. Kemudian min 1 pindah jadi plus 1. Nah, ini cara langsungnya saudara. Plus minus akar, X tambah 7 tambah 1. Karena yang diminta bernilai positif si F inverse-nya, berarti tanda minnya kita abaikan pakai yang plus. Jadi F inverse 2 bernilai 2 tambah 7, 9, diakari 3 tambah 1, 4. Dengan demikian jawabannya ketemulah
min 2 tambah 4 sama dengan 2, yaitu pilihan yang B. Oke, sekarang akan diterangkan ulang cara menemukan ini dengan bertahap. Ini tadi langsung. Tapi sebaiknya kalian latih ini supaya tidak usah terlalu lama. Nah, ini dia caranya. Setiap mencari inverse, gunakan nama Y saja. Kemudian bongkar sampai X sama dengan, pindah ruas, kemudian ini diakarin, karena diambil yang positif. Nah, ini dia. Ini harusnya pakai positif ya. Plus minus ini harusnya. Nah, ini pindah jadi plus 1. Kemudian ganti namanya. Kalau tadi ini aslinya namanya fx, sekarang f inverse x-nya adalah plus minus akar x tambah 7 tambah 1. Yang ini, saudara. Nah, ini dilatih. Nah, ini yang kita lampaui langsung 4 langkah ini langsung jadi ini. Ini kalau dilatih mencari inverse itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, saudara, kita bahas soal nomor 4, yaitu tentang matriks. Di sini kita akan menggunakan cara cantik ya. Jika matriks A, P inverse, dan D diketahui dengan A sama dengan P kali D kali P inverse dan determinan D sama dengan negatif 1. Maka determinan A kuadrat adalah, oke, perhatikan kita hanya perlu sifatnya ini. Oke, cara cantik. Sifat pertama, determinan A seperti ini ya maksudnya. Sama dengan determinan P kali determinan D kali determinan P inverse. Sifat kedua yang perlu kalian pahami, determinan P kali determinan P inverse selalu bernilai 1. Oke, kita tulis. Jadi determinan A sama dengan ini bernilai 1. Ini diketahui min 1 bawaan soal ini tadi. Kemudian sifat ketiga untuk soal ini adalah determinan A kuadrat. Caranya determinan A dikuadratkan. Jadi hasilnya negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi opsinya yang A. Jelas ya saudara ya? Mantap. Nomor 5. Jika X1 dan X2 dengan X1 kecil X2, X1 kali X2 sama dengan 3, memenuhi persamaan berikut. Untuk B-nya positif, besar 0. Maka nilai B kali X2 kurang X1 adalah, nah caranya demikian. Seper B jadikan B pangkat min 1, bentuk akar jadikan bentuk pangkat, ya, B pangkat X kuadrat min 4X. B pangkat min 1. Oh, ini harusnya ada seper B ya, per B. B pangkat min 1. Nah, ini tujuannya gini. Ini ada akar pangkat B. Kemudian dipangkatkan B kiri kanan. Nah, ini sudah dipangkatkan yang bagian kanan ya. Akarnya hilang. Jadi tinggal ini itu maksudnya. Oleh karena itu, pembahasannya jadi lebih singkat. X kuadrat kurang 4X tambah B, ini sudah pindah ruas, sama dengan 0. Kemudian, X1 kali X2 sudah diketahui 3. Padahal X1 kali X2 dari persamaan ini adalah C per A. C per A, berarti B-nya bernilai 3. Kita lanjut. Kalau udah tahu B-nya 3, berarti bisa difaktorkan X kuadrat kurang 4X tambah 3, faktornya X min 1 kali X min 3 sama dengan 0. X1-nya dan X2-nya dapat 1 dan 3. Kemudian X1 kecil X2 udah settingan ya. X1-nya lebih kecil dari X2, berarti udah X1-nya 1, X2-nya 3. B-nya tadi sudah ketahuan 3. Jadi tinggal berhitung. Masuk. 3 kali 3 kurang 1. Jadi hasilnya 6. Jawabannya ya. Mantap saudara. Lanjut. Diketahui fx sama dengan ax tambah b dengan a besar 0. Jika fx tambah gx sama dengan 3x tambah 5, dan g bundaran fx sama dengan min 4x min 7, maka f negatif 1 tambah g negatif 2 sama dengan berapa? Baik, pembahasannya demikian. ax tambah b, ya, si fx yaitu ax tambah b, ditambah gx, hasilnya 3x tambah 5.
Berarti GX sama dengan ini dikelompokkan. Pindah ruas 3 kurang AX sudah dikelompokkan. Ditambah 5 kurang B. Jelas ya? Kemudian data berikutnya. G bundaran Fx diketahui min 4X min 7. Nah, pengertiannya, semua Fx masuk ke si G. G-nya ini. Oke, jelas? Padahal Fx itu adalah AX tambah B. Yang ini, AX tambah B. Oke, substitusi. Nah, ini dia. 3 min A, ini koefisien tadi. X-nya diganti dengan AX tambah B. Ditambah 5 kurang B. Oke, yang ini. Diketahui min 4X min 7. Ulangi. Jadi semua Fx yang ini AX tambah B substitusi ke sini sudah. Ini persis sama. Sama dengannya diketahui min 4X min 7. Nah, ini kita rapikan. 3A kurang A kuadrat. 3A. Jadi yang gini. 3 kali A kurang A kuadrat. Ini kelompok X ini. Ditambah 3B. Yang ini 3B. Kemudian min AB yang ini. Min AB. Oke, jelas ya. 5 kurang B yang ini. Sama dengan min 4X min 7. Kemudian dibuat persamaan. 3A kurang A kuadrat sama dengan negatif 4. Pindah ruas. A kuadrat kurang 3A min 4 sama dengan 0. Difaktorkan. A min 4 kali A plus 1 sama dengan 0. Jadi A-nya ketemu 4 dengan min 1. Tapi karena diminta A-nya besar 0 positif, berarti ini TM, tidak memenuhi. Sekarang kita gunakan A-nya yang 4. Nah, begitu A-nya 4, berarti 2B kurang 4B bisa diganti. 2B kurang 4B. Oke, perhatikan. 3B kurang B itu 2B. Kemudian A-nya ada angka 4. Jadi kurang 4B. Oke. Sama dengan min 12 itu dari sini. 5 pindah ruas ke sini. Jadi settingannya ini semua sama dengan min 7. Berarti 5 pindah ruas jadi min 5 jadi min 12. Jadi min 2B sama dengan min 12, B-nya 6. Oke. Dengan demikian Fx-nya sudah rapi 4X tambah 6. Kemudian F-1 sama dengan 2. Oke, sekarang perhitungan. Gx sama dengan X-1. Gx-nya itu X-1. Oke, kita cek lagi. Yang ini tadi ya, Fx tambah Gx. Jadi Gx-nya itu sama dengan 3X tambah 5 dikurangi Fx. 3X kurang 4X min X. 5 kurang 6 min 1. Jadi G min 2 sama dengan 1. 2 kurang 1. Dengan demikian jawabannya sudah ketemu. F min 1 tambah G min 2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut saudara. Sebuah dadu seimbang bersisi 6 dengan angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 8 dilempar. Jika pada lemparan pertama muncul angka ganjil, semua angka ganjil pada dadu dikalikan dengan 2. Jika muncul angka genap, semua angka genap pada dadu dibagi 2. Jika dadu dilempar 2 kali, probabilitas bahwa angka 4 akan muncul pada pelemparan kedua adalah, nah ini pembahasannya. Peluang angka 4 muncul pada pelemparan kedua, kita anggap saja Px. Nah, bisa saja begini. Untuk yang ganjil, bisa saja pelemparan pertama itu muncul angka ganjil, yaitu angka 1 dan 3. Berarti 2/6 dikali, karena angka 4 yang diharapkan muncul, berarti hanya ada 1/6. Ditambah, bisa juga yang muncul angka genap pada lemparan pertama ini, atau berarti kan, ganjil genap, bukan begitu. Ganjil 4, genap 4.
Jadi genapnya itu ada 1, 2, 3, 4. 4 per 6 kali 1/6. Oke, dirapikan. Ini 2 tambah 4, 6. 6 per 36, 1/6. Berarti yang B. Jadi pemahamannya ini adalah kemungkinan muncul pertama bisa ganjil, bisa genap. Tapi yang diharapkan pada lembaran kedua muncul angka 4. Nah, itu sebenarnya triknya. Baik, kita lanjutkan. X kurang dari atau kecil dari min kurung B tambah 3. Dan X besar dari min kurung B tambah 2. Di mana B tidak sama dengan 0. Adalah solusi pertidaksamaan berikut. Maka nilai B tambah 5 adalah, nah ini menarik saudara. Perhatikan tekniknya. 2x kuadrat tambah 2x tambah 2 per x kuadrat tambah bx tambah 6 besar 0. Nah, bagian atas ini udah kelihatan. Kita cek harga D-nya, diskriminan. B kuadrat kurang 4AC negatif. Kemudian koefisien X kuadratnya positif. Nah, ini namanya definite positif. Dia selalu positif. Kalau selalu positif, karena ini besar 0, berarti penyebutnya harus besar 0 juga. Oke, jadi soalnya udah jadi singkat. Jadi kemungkinan faktor dari 6 ini adalah plus minus 1, plus minus 6, bisa juga 2 dengan 3. Maksudnya 1 dengan 6 gitu, maksudnya untuk perkalian ini, settingannya. Oke. Tapi analisis cerdas saja ya. Sebaiknya begini cara menganalisisnya. X1-nya itu kita ambil yang ini, yang bagian kiri. Min B, min 3. Kemudian X2-nya, dibongkar minnya ya, min B, min 2. Kemudian kita jumlahkan. Ketemulah min 2B, min 5. Nah, padahal dari bentuk ini, jumlah akar-akarnya ini adalah min B per A. Kebetulan lambang B dipakai juga. Nah, min B per 1 sama dengan min 2B, min 5. Jadi B-nya ketemu min 5. Oke, ini pindah ruas, B, min 5. Jelas saudara ya? Kemudian jawabannya, B tambah 5 sama dengan min 5 tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini analisis cerdasnya ya. Selesai saudara? Tinggal pilih. Oke, semangat. 2 soal lagi. Diketahui pada segitiga ABC. Ini ABC-nya. AB sama dengan BC. Dan AC-nya adalah 30. Seperti tampak pada gambar. Jika lingkaran dengan diameter BC, nah ini diameter ya. Jadi melalui pusat lingkaran. BC memotong AB pada X dan memotong AC pada Y. Maka panjang XY-nya berapa? Nah, ini ada sifatnya ya. Kita bahas. Nah, tarik garis XC. Ini namanya sudut keliling. Karena ini diameter, berarti ini 90 derajat. Ya, yaitu setengah dari sudut pusat menghadap busur yang ini, setengah lingkaran. Nah, 90 derajat. Dengan demikian, ini kita anggap A. Boleh ketukar, nggak apa-apa di mana posisinya. Ini 25 kurang A. Kemudian di sini ada 2 Pitagoras. XC kuadrat, maksudnya segitiga siku-sikunya. BXC, satu lagi AXC. Nah, ini dia. XC kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Yang ini. BC-nya 25 kuadrat kurang A kuadrat. Sama dengan, nah ini dia AC-nya. AC-nya 30 kuadrat kurang, ini 25 kurang A dikurung kuadrat. Nah, dirapikan. Kita percepat. Ini 900 kurang 625 udah dibongkar. Ini jadi plus 50A, ini min A kuadrat. Ciri-cirinya A kuadratnya habis. Ketemulah A-nya. Sama dengan 7. Oke, 50A sama dengan 350. A-nya 7. Dengan demikian, AX-nya bernilai 18. Oke, udah jelas ya, 18. Sisanya, atau dari 25 kurang A. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia, tarik garis. Tarik garis ke sini. Nah, ini juga siku-siku nih. 1. Selain melihat bahwa ini juga merupakan sudut keliling, dan ini juga sama kaki, pas di tengah-tengah berarti.
Oke, dengan demikian AY-nya 15. Oke. Tujuan kita mencari XY yang ini. Kita cari dulu cos A-nya. Cos A-nya, cos A ini adalah samping, ini 15, siku-sikunya yang gede ini ya, samping per miring 25. Cos sami, wah dibagi 5, 3 per 5. Kemudian masuk ke rumus XY kuadrat, aturan kosinus. 18 kuadrat ditambah 15 kuadrat dikurang 2 kali 18 kali 15 cos A. Sudah dihitung 3 per 5. Dirapikan. Ketemulah 324 tambah 225 kurangi 324. Coba kita hitung. Ini trik. 3. Kali 3, 9. Kali 2, 18. 18 kuadrat, 324. Hitung. 225 diakarin. Jadi hasilnya 15, saudara. Oke, semangat. Satu soal lagi. Diketahui setiap suku pada barisan aritmatika A0, A1, A20, A3, A4 adalah bilangan bulat positif. Selisih kuadrat dari dua suku yang berurutan pada barisan ini adalah 329. Jumlah suku pertama dan suku keempat barisan ini adalah, nah ini dia pembahasannya. Yang paling mudah ditebak itu yang ini. A3 kuadrat dikurangi 20 kuadrat sama dengan diketahui 329. Oke, pindah ruas. Kemudian diakarin, ketemulah A3-nya 27. Kelihatan bedanya 7 berarti kan? Dengan demikian, rumus cepatnya UN sama dengan 7N kurang 1. Bagaimana menebak dengan cepat? Karena memang rumus aritmatika itu BN, jadi 7N. Waktu diganti N yang ketiga harus bernilai 20. 7 kali 3, 21, dikurang 1 pas 20. Nah, bisa kita urutkan. U1-nya 6, jadi dia U1-nya 6, berarti A0 itu sebenarnya. Kemudian U4-nya itu masuk ke sini, 27. Karena diminta adalah jumlah suku pertama dan suku keempat. Oke, kita jumlahkan, saudara. Ketemulah 33. Jadi jawabannya yang D. Mantap, saudara. Sudah berakhir. Oke, saudara. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa.